Oke Zara, karena aku nggak bisa nepatin janji buat Discord bareng kamu bahas STD, aku bakal bikin video aja. Nah, yang pertama aku langsung cepet aja SLL nih, biar nggak kepanjangan videonya, kamu nggak boring juga nontonnya. SLL pertama kan, ini SLL dulu ya. Ini kan create list nih, create list berarti kan mau bikin list nih. Mau bikin listnya dulu, tapi belum ada elemennya, makanya first L-nya null. Jadi first L-nya tuh masih nunjuk kosongan gitu loh, masih ya udah null aja karena kita belum bikin elemen kan. Nah, setelahnya create new element, kita bikin elemen baru di dalam memori. Alokasi P itu sama aja kayak nge-assign ke dalam memori gitu dengan addressnya P. Nah, ini tuh nanti tuh info P nih, info P berarti dalamnya kan info P ini 11 desain sama datanya itu dapat dari info type itu dari info type itu nanti di header itu yang struct gitu, kamu pasti tahu. Nah, next P nya 0 karena ini kan elemennya baru satu aja. Sorry kalau kecepatan, aku coba pelanin deh. Nah, ini tuh di assign, ini tuh sebenarnya tuh ada P-nya. Jadi dia tuh kayak di assign sama P. Jadi dia dipegang sama alamat P, si elemen ini yang kita buat tuh selalu kayak gitu. Nah, selalu kayak gitu nggak ya? Nggak tahu deh. Kalau misalkan insert first, sekarang insert first ya. Eh, Jika si first L-nya sama dengan nol, si first L-nya masih nol nih kayak gini. Masih nol kayak gini. Ups. Berarti dia nanti berarti dia nanti tuh bakalan ngesain si first L sama P yang udah kita buat, yaitu di sini nih yang udah di create new element. Kalau misalkan P nya nggak nol, dia langsung kayak gini. Ini anggapannya kan dia udah bikin elemen baru ya, terus pengen dimasukin di paling awal. Jadi ntar dia tuh makanya kamu bayangin tuh ada yang mau masuk nih, misalkan si elemen P mau masuk tapi kan nextnya masih nol tuh. Nah, dia mau masuk ke awal banget, berarti dia next P nya harus ke first L. Berarti gini nanti first L. Nah, ini otomatis nggak nol nih, otomatis nggak nol. Nah, first L nya desain P, berarti first L nya pindah ke P gitu. Makanya nanti jadinya kayak gini nih. Tricky banget ngapus ya. Nah, pokoknya nanti hasilnya kan jadi kayak gini nih. Dia tuh udah nyambung gitu. P nya masih di situ BTW. Nah, kalau yang last itu sebenarnya sama aja sih, tapi karena ini kan kita bukan DLL, jadi kita nambahin key dulu, key alamat key. Nah, pertama dicek nih insert first L sama dengan 0. Kok insert sih? Kalau misalkan dia 0, berarti ntar pakai yang ini yang awal. Atau enggak ntar bisa aja ada kondisi lain sesuai soal yang diminta, tapi normalnya ini, atau enggak nanti disuruh kayak return kosong atau enggak output kosong, list kosong atau apalah gitu. Nah, else-nya kita pakai key alamat yang udah kita buat. Kenapa? Karena kan ini kan insert test ya. Artinya kita mau masukin data di paling terakhir. Tapi caranya gimana? Yaitu dicek satu-satu di looping. Key-nya tuh di-assign ke first L-nya dulu. Ini key nih di sini. Key. Nah, kalau misalkan next key-nya, aduh kok gue yang kalau misalkan next key-nya yaitu kesininya itu nol, kesini apa kesini ya? Intinya deh next key-nya nol deh. Ya, ini ke nextnya nol, berarti kalau tidak nol kan dia berarti take next terus nih. Kalau nggak nol berarti dia ntar key-nya pindah ke sini gitu loh, ini hilang gitu loh. Nah, kalau nol dia langsung end nih, langsung end, loopnya selesai, while-nya. Nah, langsung misalkan ini kan key-nya udah sampai di paling terakhir nih, terus mau cek lagi nih, ternyata nol nih, nextnya tuh nol nih di sini. Maka dari itu, gimana caranya pakai logika kamu gitu loh, kayak gimana caranya ya biar dia bisa nyambung. Yang mau disambungin bukan kayak si first L begini, salah, tapi dia bakalan kayak gini. Berarti dari sini ke sini kan, berarti gimana tuh? Berarti kayak gini, next key, kan ini key kan, pointer terakhir dia, next key diassign ke P gitu. Nah, udah gitu dong sih, tuh gitu dong kan, gitu Zar, kan makanya kayak gini tuh.
key di nextnya tuh bakalan terus hingga nextnya null pada syntax while. Nah, key-nya bakalan ngarah kayak gini. Syntax next key-nya tuh berarti ngarah ke syntax next key, berarti ya next dari key-nya, next dari elemen si key-nya itu bakal nunjuk kemana gitu lah. Sorry ya kalau nggak paham, nanti tanya aja sama aku agak buru-buru kayaknya nih, nggak tahu kenapa. Nah, ini insert after nih. Insert after kan biasanya ada preg-nya nih. Ini aku nggak pakai warna ya. Nah, pertama tuh dia ngecek dulu next preg-nya tuh sama dengan nol apa enggak. Nih, next preg-nya tuh berarti yang ini. Oh, sorry. Inilah. Nah, kalau misalnya next preg-nya nol, berarti dia insert less aja. Atau enggak ini bisa ada kondisi lain sesuai yang diminta soal yang di ISFS kayak gitu deh. Nah, else-nya kalau misalkan next preg-nya nggak nol, berarti next p-nya sama dengan next preg. Nah, gimana tuh caranya? Kan kayak gini nih, misalkan ini masih kosong deh. Ini masih kayak gini nih tadinya nih. Aku pakai ini deh nih. Next p-nya mau masuk nih. Next p-nya mau masuk setelah preg. Berarti gimana caranya? Logika kamu biar dia pindah. Jangan langsung putusin kayak gini. Jangan langsung sintaksnya jangan langsung kayak apa? Next preg next preg ke p, jangan, karena nanti ini bakal hilang kan karena udah diputus duluan. Caranya itu kita sambungin dulu si p-nya ke next preg. Berarti codingannya itu next p sama dengan next preg. Next p kan ini nih, next p yang di sini dia bakal ke next preg, berarti kayak gini nanti. Nah gitu. Nah, preg-nya baru deh, preg-nya pindah. Preg sama dengan p gitu. Tuh, next p ke next preg. Berarti kan nextnya p ke nextnya preg, ke next elemennya si preg gitu. Nah, next preg-nya next preg-nya ke p gitu, Zar. I hope you understand. Nah, delete tuh sama aja sih sebenarnya. Dicek dulu dia nol apa enggak. Kalau misalnya nol ya udah, pointernya nol, berarti pointernya ntar kayak gini, nggak bakal nunjuk apa-apa, ini bakal kosongan gini. Nah, kalau misalkan dia nggak nol, maka dari itu ini anggapannya masih ada garisnya ya. Persela masih nunjuk sini nih. Persela masih nunjuk sini. P-nya kalau mau hapus kan syaratnya kita harus nampung dulu tuh. Nah, kita nampungnya pakai P. Nampung tuh maksudnya gimana sih? Yang dihapus pokoknya ditampung di elemen di pointer lain deh gitu. Soalnya pokoknya syaratnya kayak gitu, Zar. Pertama-tama harus ditampung dulu. Kayak ini kan aku nggak kayak gini nih, yang delete first tuh kita tampung si elemen pertama karena kita mau hapus elemen pertama. Kita ngapusnya kita nampungnya sih di elemen pertama, P-nya diassign ke first L. Baru setelah itu first L-nya kita pindahin dulu ke next P. Biar kalau misalkan ininya duluan yang dihapus, first L-nya hilang. Nah, kita langsung pindahin first-nya ke next P. Next P kan yang ini nih, balik ke sini. Nah, next P-nya dinulin gitu. Berlaku juga buat si delete less. Kita juga looping kayak tadi awalnya. Nah, setelah looping, mana ini aku nulis apa sih, ya Allah. Ntar ya, sabar. Nih key-nya ini kan nol nih. Nah, key-nya berarti pindah ke sini kan. Ntar kok aku lupa ya. Kalau P desain ke next key. Next key itu sama dengan key next key. Oke. P desain ke next key. Oh, tapi gimana ya? Itu harusnya nggak kayak gini. Tapi tetap kayak gini, bener.
kan misalkan P nya gitu. Nah coba ya, ini kita belajar bareng Sarah, aku juga agak lupa. Dia naruh key di sini, key-nya looping. Kalau misalkan next key-nya 0, dia langsung, oh iya ya benar-benar, kalau misalkan nih key-nya udah nyampe sini, key di sini. Nah dia ngecek lagi nih, next key-nya itu 0. Nah berarti dia langsung, kalau misalkan next key-nya 0, dia langsung ke sini, dia langsung naruh P. Berarti tuh dia langsung naruh P di next key. Nah setelah itu next key-nya dinulin gitu. Kalau misalkan insert list tadi gimana ya, aku lupa. Kalau misalkan next key-nya, ini insert list kan, iya benar. Kalau ini kan gini, kalau misalkan key-nya di set set set, dia ngecek nextnya 0, berarti dia langsung next key-nya lah ya juga ya. Agak aneh sebenarnya sih, agak kontradiksi ya codingannya ya. Tapi biarin dah, codingannya emang kayak gitu Sar. Gimana ya, kok agak aneh ya. Ntar aku cek deh apa aku yang salah ya, harusnya bener deh. Ntar dulu deh, langsung cek aja deh. Oh nulis di mana ya, duit berapa sih itu, 3. Enggak deng, aku, tapi harusnya bener deh ini. Ya nanti aku koreksi deh Zar kalau misalnya salah. Nah ini delete after kan, delete after ya kurang lebih sama kayak tadi, yaitu ini seperti biasa sesuai soal yang diminta, tapi aku megang kayak gini aja. Soalnya nanti dilihat di ISFS juga. Habis itu P. Nah, misalkan kalau misalkan dia kan nol kan expect-nya. Ini aku ubah dari kondisi awal deh. Gini. Pertama kita naruh, karena kita mau hapus setelah prek ya. Berarti kita naruh pointer dulu. P sini, P di next P. P di next prek, sorry. Nih. Nah, next prek-nya kita pindahin ke next P. Next prek yang ini kan. Next prek-nya yang ini dipindahin ke sini. Next P. Berarti nanti ini hilang. Ini hilang, jadinya kayak begini. Gitu. Nah, setelah itu next P-nya dinulin. Tet gitu. Kan ya benar. Nah, jadi nanti kayak gini gambarnya gitu loh. Nah, udah habis. Sisanya ya yang perlu, sisanya tuh kayak apa ya, tambahan-tambahan dong sih sebenarnya. Ini apa? Double ya? Double itu, bentar ya. Double tuh sama aja ya kayak si SLL, cuma nambah pref sama las. Nih. Kalau di create list berarti dia kayak gini doang. First ini anggaplah first L 0, last L 0 gitu. Nah, create elemennya sama, tinggal nambah si prefnya aja. Prefnya dinulin tuh. Prefnya dinulin, udah sih sama aja ya. Pokoknya kurang lebih sama, cuma nambah pref sama less. Untuk insert first-nya, make sure hafalkan ini ya. Nggak dihafal sih, pahamin konsepnya. Ya. Nah, kalau misalkan aku bacanya dari atas deh. Kalau misalkan si first L-nya 0 sama last L-nya 0, misalkan kayak tadi ini 0, ini 0 deh, ini 0. Sorry, aku malas nulis sebenarnya. Plus L plus L-nya 0, dia bakal nge-assign P yang udah kita buat di sini. Di create element. Nah, itu berarti masih satu ya. Dia kayak begini nunjukin nanti. Gitu. Salah. Ini last, ini first. Nah, kalau misalkan dia nggak null, misalkan ya, ini aku nggak gambar ya, pesan aku gambar ya. Ini ya. Nah, kalau misalkan dia nggak null, kayak begini contohnya, ini last nih. Ini last.
anggapan ini masih kosong deh, nih gini. Tadinya aku salah gambar lagi gini. Nah, aku nggak gambar detail karena yang penting tergambar aja buat kamu ya. Nah, kalau misalkan dia insert first-nya nggak nol, berarti kita cek nih, ini kan P mau masuk nih, di assign aja next P-nya ke first L gini. Next P-nya ke first L, setelah itu ini kan masih elemen yang dituju first L nih. Berarti previousnya yang paling pinggir sini, previousnya nunjuk ke sini. Misalkan gini, previous first L. Nah, setelah itu barulah first L pindah ke elemen P gitu. First L beda pindah nunjuknya gitu. Aku harap kamu tergambar, Zar, sumpah. Oke. Insert class ini gampang karena udah ada lesnya, kita nggak usah looping. Ini sama tergantung SFS nya juga. Nah, ini kan L nih, ini les nih, lesnya nunjuk nih, si P nya mau masuk nih. Berarti gimana tuh logikanya? Nah, berarti previous P kita nggak bisa langsung mindahin lesnya karena nanti bakal hilang si datanya. Pokoknya bukan hilang sih sebenarnya, tapi bapaknya seingat aku bilangnya hilang itu, berarti apa hilang. Bentar, aku cek delivery aku udah nyampe mana, nggak ada, belum info. Nah, eh logikanya tuh gimana caranya dia masuk ke elemen terakhir. P nya kan P masuk di elemen terakhir nih, berarti pref P ini kan pref nih, pref P nya diassign ke L, pref P diassign ke last L. Nah, setelah itu next last L pin desain ke P, desainnya ke P ya, bukan pref P, karena kalau pref P berarti beda nanti, pokoknya ke P. Nah, setelah itu codingan yang terakhir adalah apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan yaitu pindahin last L ya, jadi last L ke P, jadi last L nanti pindah ke sini. Nah, benar kan? Benar kan? Next, kalau aku dari ini dulu deng. Pokoknya nanti kamu tuh awal langkahnya tuh jangan langsung pindahin last L ke P karena nanti bakal hilang. Nah, kalau aku tuh langkah yang di codingan aku kayak gini, next slash L nya berarti next yang di sini. Bentar, fokus lagi deh, hilang semua. Kalau aku tuh next LSL ya berarti kesini dulu, aku kayak gini dulu, ini ada L nya. Nah, aku kesini ke situ dulu, baru pref P nya kesini, baru dia pindah gitu. Nah, kalau insert after kurang lebih sama, cuma dia emang agak ribet. Enggak sih, nggak ribet-ribet banget ya. Hilang juga ini. Kurang lebih sama ya kayak si ini SLL, tapi dia itu gini. Kalau misalkan dia preknya sama dengan less L, artinya tuh prek sama dengan less L tuh berarti si preknya tuh ini less L juga gitu. Berarti next preknya di assign P, pref P nya di assign prek. Ntar kalau misalkan dia less L juga, berarti next preknya next preknya di assign P. Berarti kalau misalkan ini sama dengan less L juga, sama kayak less L juga, berarti kan P mau masuk nih, berarti next preknya di assign ke sini, pref P nya di assign ke sini, less L pindah ke sini. Nah gitu, pokoknya kalau misalkan si preknya elemen terakhir juga dia kayak gini, Zar. Aduh, ribet juga. Paham nggak ya? Aduh, aku takut kamu nggak paham karena aku jelasinnya kecepatan. Tapi emang ini harus cepat karena kayak biar nggak sedetail itu juga sih. Pokoknya kalau misalkan dia less L juga, dia bakalan si next preknya nge-assign ke P, kan dia si P nya mau masuk ke elemen setelah prek. Dia mau masuk jadi elemen setelah prek. Nah, habis itu baru deh pref P nya ke sini gitu. Less L lah pindah ke sini, ini hilang, ini hilang gitulah. I hope you understand. Nah, kalau misalkan dia bukan less L si preknya,
bukan elemen terakhir juga. Berarti caranya tuh next p yang ini nih, yang ini bakalan nunjuk ke next sprite. Berarti nanti kayak gini. Nah, ini yang atas bakalan hilang otomatis. Nah, habis itu pref p nya desain ke prek, bukan next prek ya, tapi ke prek. Pref p nya ke prek ini juga hapus, hilang. Nah, setelah itu next prek nya, ups, bentar ya, sorry Zara break dulu. Nah, udah balik. Deliver aku nyampe, yay. Nah, tadi aku nyampe mana sih? Next p nya desain ke next prek, berarti yang ini. Terus pref p yang ini desain ke prek. Nah, habis itu next prek which mean yang ini dia ke p, kan double nih, berarti dia ke sini. Berantakan banget. Yang ini berarti pref p nya ke prek, yang ini next prek nya ke p. Nah, setelah itu berarti yang ini next pref dari next p berarti kan previous dari si next p nya, dari kan ini next p nih, terus previousnya gitu. Pref dari next p nya ke sini ke p tuh, pref dari next p kan ini kan p nih, next ya kan yang ini, next yang ini nih, next yang ini prefnya gitu loh, makanya nanti kayak gini nih, pref next p. Previous dari elemen setelah next, itulah bacanya. Nah, sekarang yang delete ini tuh ya bagaimana ya gini deh pokoknya. Kayak pertama tadi si SLL, si first L sama last L jadi pointer yang nggak nunjuk apa-apa. Kalau misalkan dia nggak, ini kan first L sama dengan last L ya, berarti kalau dia tuh begini kasusnya, ini F, ini L gitu loh, nanti dia bakalan null gitu loh, gitu. Nah, kalau misalkan else nya kita tampung dulu nih, ini F nih, kan kita mau ngapus elemen pertama nih. Langkah pertama seperti yang udah aku bilang, kita tampung dulu. Ini aku pakai P ya, berarti di sini P. Nah, setelah itu first L-nya desain ke next P. Karena si first element si ini udah ditampung sama P, jadi kita nggak apa-apa pindahin aja, karena nggak bakal hilang. Berarti dia bakalan ke sini. First L langsung ke next P. Gini, jadi F bakalan ada di sini. Nah, F-nya bakalan ada di sini. Kan dia first L dipindahin ke next P, elemen setelah P gitu. Nah, next P-nya tuh berarti yang ini nih. Next P-nya berarti yang ini. Dinulin. Kok berubah? Kan tadi hijau. Oh, stabilo. Berarti ini ntar kan jadi nol gini. Nah, previous elemen sebelum previousnya first L, alamat sebelum si first L, which mean yang ini, yang di sini nih, ini dinulin, panahnya hilang. Udah deh, jadilah insert first, delete first. Setelah itu delete last. Oke, gini.
Ini kan masih L nih. Nah, kita pegang dulu nih si P-nya. Les L kita assign dulu pakai P. Berarti P yang ini di sini. Nah, les L-nya kita pindahin kayak tadi si first L ke previous P karena elemen sebelumnya kan. Gini. Jadinya nanti si L-nya di les L-nya di sini. Nunjuk ke si ini. Nah, setelah itu previous P-nya ini dinulin. Jadi nanti dihilangin, jadi nanti nol. Terus next les L-nya juga nol. Jadi ini hilang. Gitu. Paham nggak? Aduh, ini tidak live, jadi aku tidak tahu kamu paham apa enggak. Tapi aku harap kamu paham. Tapi kalau misalnya nggak paham, beneran tanya aja. Nah, ini delete after, which means yang terakhir. Ini emang agak aneh gambarnya. Sorry. Sorry. Ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Ini hilang garisnya. Ntar dulu deh. Nah, ini sebenarnya nulisnya kayak ini sebenarnya mau naruh P ini sebenarnya mau naruh P setelah next break duluan pun nggak apa-apa ya. Nih ya, ini kan naruh P-nya dulu nih ke di next break. Nah, kalau misalnya P-nya 0, P-nya kan nggak nol nih, dia kan nunjuk nih. Terus P-nya juga bukan less L nih, bukan less L nih. Makanya dia tuh next break-nya, next break tuh yang ini nih, next break yang ini kan, di assign ke next P berarti yang ini, elemen yang itu, berarti nanti jadi bakal jadi kayak gini. Tut gitu. Nah, setelah itu previous dari next P-nya yang artinya yang ini nih di assign previous next P kan next P nih, next P berarti yang ini, previousnya berarti yang ini, ntar dia bakal kayak gini, desain ke prek gitu, gini jadinya. Nah, setelah itu next P nya dinulin, next P yang ini gini, terus habis itu pref P nya dinulin gitu. Kalau misalkan P nya sama dengan less L, bentar ya, P nya ditaruh nih, ternyata P nya less L, berarti dia bakalan less L nya pindahin ke prek karena udah dipegangkan sama P nya, jadi nggak apa-apa, pindahin aja less L nya langsung jadi L nya di sini. Ini sebenarnya ada first nya ya, ini ada first nya di sini bla bla bla, tapi nggak aku tulis karena kepanjangan. Nah, setelah itu next break nya dinulin, ini nul, next break, ini next break nya dinulin, set gini, terus pref P nya dinulin, set gini, hilang deh, udah jadi gitu aja sih sebenarnya, 30 menit ya. Wow, kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, tanyain aja ya. Aku stack belum paham karena array kan, jadi aku musuhan sama array. Terus kalau misalkan Q itu tuh kurang lebih sama kan, sama kayak si ini tuh. Kalau misalkan Q mah pakai list ya. Iya, ini apa sih? Iya, ini pokoknya Q itu sama kayak SLL, enggak, DLL. Q sama persis kayak DLL, cuma beda head tail, terus habis itu nama ini juga beda, nama ini kan kalau mau input berarti dia NQU. Nah, NQU itu sama dengan si insert last. DQU berarti insert first tau. Delete first. Di Q itu delete first, berarti ya kurang lebih sama tuh. Pokoknya sama deh. Nah, ini kalau ini stack pakai list. Aku nggak tahu kita stacknya pakai list apa enggak, tapi nanti aku share deh PDF kalau misalkan bisa ya. Bisa sih harusnya mah. Bye Zar, thank you. Tunggu deh sampai 30 menit pas. 30 menit 01 deh. Oke, udah, makasih, bye bye.